Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah subuh yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk sujud dan ruku dan berbagai macam ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mampu untuk diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Teringat riwayat bagaimana dua sahabat yang bersyahadat di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang ini, yang satunya memiliki kesungguhan yang lebih dari sahabatnya dalam hal yang beribadah. Yang satunya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam medan peperangan. Kemudian setahun setelahnya barulah sahabatnya yang satunya diwafatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sahabat Thalhah bin Ubaidillah melihat bahwa yang terakhir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat di dalam mimpinya justru itulah yang pertama atau yang lebih dahulu dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menceritakan kepada sahabat Nabi yang lain, mereka keheranan dengan kisah ini. Yang satu tadi yang duluan wafat, dia wafat dalam keadaan syahid dalam berperang, dan ibadahnya selama hidupnya dia lakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Namun kenapa yang kedua jauh lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sampai kisah ini ke Nabi. Maka Nabi bertanya, apakah kalian heran dengan hal ini? Bukankah orang yang kedua diwafatkan 1 tahun setelahnya? Bukankah dia telah melakukan beberapa banyak sujud, yakni dalam salatnya, begitu pula ruku, dan kemudian dia mendapatkan bulan Ramadan. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di momen Ramadan ini kita diberikan kesempatan lagi untuk menambah amalan ibadah kita dan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perlombaan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah perlombaan yang diperintahkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, ila akhir ayat. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, dan syurganya. Selanjutnya jamaah sekalian, marilah kita berselawat kepada
teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut setia beliau sampai kematian menjemput kita semuanya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyatukan kita dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena yang sering kita lihat, bahkan mungkin di tengah keluarga kita, dan fenomena seperti ini pada umumnya banyak terjadi, namun sangat sedikit yang menyadari bahwa ini adalah musibah yang menimpa kita, adalah turunnya semangat kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mulai memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kesyahduan atau kemegahan bulan Ramadan itu di pandangan sebagian besar kita, bahkan mungkin kita, itu semakin menurun, bahkan mengecil di mata kita ketika sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Yang dahulu itu semangat menggebu-gebu, sekarang aktivitas ibadah itu terasa mulai hambar. Kelezatannya sudah tidak seperti di awal-awal kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Di hari pertama luar biasa kita, apa istilahnya kalau anak remaja sekarang, apa, digas ya. Luar biasa gasnya, ya. Luar biasa semangatnya. Namun ketika pertengahan bulan suci Ramadan sudah masuk, semangat itu kian menurun. Karenanya kita jumpai di berbagai tempat safnya sudah mulai berkurang. Safnya sudah mulai berkurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala meletakkan kehebatan pahala di bulan suci Ramadan justru di akhirnya. Lailatul Qadar itu dirahasiakan di 10 akhir. Namun begitulah manusia, rasa kebosanan itu sering sekali menghampiri. Karenanya kekokohan kita untuk tetap bertahan di akhir bulan suci Ramadan sampai betul-betul kelihatan garis finish, maka ini adalah sifat yang harus kita sering tanamkan dalam diri kita. Ramadan ini dia adalah gambaran kecil kehidupan kita. Bayangkan kalau kehidupan kita awal-awal kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, semangatnya luar biasa. Namun di akhirnya justru diakhiri dengan perbuatan yang sia-sia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat lemah semangat dan kemalasan. Jemaah subuh yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah atau tetap berada di jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka tetaplah engkau yang berada di atas kebenaran sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Karenanya istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Kita berbaik sangka dengan orang yang semangat beribadah, namun jangan terlalu menyimpan rasa kekaguman yang besar sampai kita melihat akhirnya bagaimana. Sebagaimana diri kita juga, kita jangan merasa bangga terhadap diri kita yang semangat beribadah. Kita tidak tahu, jangan sampai akhirnya justru berada dalam
kondisi yang merosot. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta", yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan juga kepada umatnya agar senantiasa beristiqomah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semangat kita beribadah di awalnya, jamaah sekalian, maka kita pertahankan sampai akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, batasnya sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Karena tujuan memang kita hidup ya memang untuk beribadah saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia itu kecuali dalam rangka mengibadahi. Liwahiduni, sebagian tafsirnya yakni agar mereka mentauhidkan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu kita fikirkan terlalu banyak di muka bumi ini. Pastikan saja kita masih konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain ibadah istiqomah merupakan perintah dan setiap perintah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tahu bahwa setiap yang Allah perintahkan hukum asalnya adalah kewajiban. Hukum asalnya adalah kewajiban sampai ada dalil yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah dan lain sebagainya. Jamaah subuh yang semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa amalan itu adalah puncaknya pada saat akhirnya. Jadi sehebat-sehebat salatnya orang, namun menjelang pada saat dia tasyahud akhir, kemudian dia buang angin, maka apakah salatnya sah? Maka tidak. Karenanya amalan itu dinilai dari akhirnya. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini, yang harus kita fikirkan adalah kita berakhir dalam keadaan apa? Jangan sampai awal Ramadan posisinya di masjid, akhir Ramadan posisinya di mall. Di awal Ramadan posisinya mengejar pahala, di akhir Ramadan posisinya mengejar diskon. Ini adalah musibah yang sangat kita sayangkan. Ya. Sepatutnya di masa ini kita tidak terkecoh lagi dengan barang-barang yang ada. Karena kita masih bisa fokus beribadah. Kalau memang ada kebutuhan misalnya beli baju baru dan lain sebagainya, maka kita bisa pesan secara online dan sudah banyak wasilah atau perantara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita, yang seharusnya kalau dipikir kita bisa semakin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai peristiwa ini terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan itu adalah tergantung pada akhirnya. Jadi kita mau khatamkan ini Ramadan dalam posisi apa? Ya. Ada dua hadis yang sangat luar biasa. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu dari niatnya. Jadi di awalnya kita masuk ke Ramadan ini dalam muki apa? Ya. Kalau kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang diinginkan, yakni niat kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun pastikan di akhirnya kita tutup dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, supaya kita tetap
melejitkan ya, menggaskan amalan kita selama bulan suci Ramadan adalah harus kita ingat bahwa siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau supaya Allah mencintai kita, maka keterusan dalam beribadah atau continue dalam beribadah, maka ini adalah hal yang sangat dibutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah." Amalan. Jadi dari sekian banyak amalan, karena ini adalah jamaknya al-amal, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalan jamaah sekalian, kalau mau kira yang paling berpotensi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang didawamkan, yang terus-menerus sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Mungkin kita remehkan itu memberi minum orang yang berbuka. Tapi kalau itu terus-menerus kita lakukan, maka ini selain mendapatkan jaminan pahala seperti pahala orang yang berbuka tadi tanpa mengurangi pahalanya orang yang berbuka, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu atau beberapa hal yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama adalah kita berusaha setelah kita ikhlas melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha apakah amalan kita ini sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau memang kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jaminkan amalan kita sudah sesuai dengan koridor yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gariskan, maka selanjutnya kita berazam untuk menggeluti amalan itu terus-menerus sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah Rabbmu sampai datang kematian. Dan sebelum saya tutup, maka kembali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Bulan Ramadan itu Allah gambarkan di dalam Al-Quran ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Sedikit jika jumlahnya. Tidak akan mungkin sampai 31. Tidak akan mungkin melewati 31 atau lebih lagi daripada jumlah 31. Hanya ada 29 atau 30. Hanya ada 29 atau 30. Maka lejitkan diri kita bahwa tinggal sebentar lagi selesai nih waktu untuk berburu pahala di bulan suci Ramadan. Siapa di antara kita bisa jaminkan tahun depan kita dapat lagi bulan Ramadan? Tidak ada di antara kita yang mampu menjaminkan hal tersebut. Maka semoga dengan ini semangat kita tidak sorot. Tidak lagi kita dikecoh oleh kehidupan dunia. Kita mau konsentrasi betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada beberapa hari yang tersisa. Ya, kalau bukan 29, 30. Karenanya manfaatkan momen ini ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, yang jumlahnya sangatlah terbatas, dan tidak ada seorang di antara kita yang mampu menggaransikan dirinya bahwa aku dapat aja nanti tahun depan lagi. Tidak ada. Maka manfaatkan, tetap kita geluti amalan kita, dan kita perbaharui semangat kita sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, dan melindungi kita dari sifat kelemahan dan kemalasan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.